Selamat malam. Bu. Sudah makan malam? Malam, Bu. Belum, Bu. Oh, belum ya. Belum, Bu. Boleh sambil makan malam, karena mungkin malam ini saya akan berbicara lebih banyak. Teman-teman, kalau minggu kemarin saya menjanjikan bahwa malam ini kita akan membahas apa yang kita bicarakan pada 3 pertemuan sebelumnya. Namun setelah melihat agenda apa yang harus kita selesaikan dalam pertemuan ini dan pertemuan yang akan datang, ternyata pada pertemuan yang akan datang itu materi yang disampaikan lebih sedikit. Jadi saya putuskan untuk mereview semuanya memang pada pertemuan terakhir pada minggu yang akan datang ya, karena minggu yang akan datang rupanya juga merupakan pertemuan terakhir kita. Jadi ini adalah pertemuan ke-13, minggu yang akan datang pertemuan ke-14, dan setelah itu teman-teman akan masuk pada ujian akhir, dan saya akan menghitung semua nilai teman-teman semua untuk diserahkan kepada bagian akademik begitu ya. Jadi kita akan bahas apa yang telah apa kita diskusikan pada minggu yang lalu, karena ada banyak mungkin teman-teman pun berdiskusi dalam minggu ini ya, mengapa pendapat saya itu disalahkan, mengapa tulisan saya dianggap harus diperbaiki begitu ya. Mungkin teman-teman sudah melakukan diskusi tentang itu, tetapi kita tunda sampai minggu yang akan datang. Dan sesuai dengan tema kita, memang pada minggu yang akan datang itu akan ada diskusi. Jadi minggu ini temanya adalah pidato, dan minggu depan temanya adalah diskusi. Begitu ya, teman-teman. Jadi tampaknya cocok jika kita memang harus demikian begitu. Namun sebelumnya saya akan mengecek kehadiran teman-teman dulu dengan memanggil nama teman-teman satu persatu ya. Silakan boleh menyalakan kamera dan mengatakan hadir. Saya panggil nama yang pertama, Adam Pacar Nirvana. Hadir, Bu. Adinda Natasha Salsabila. Hadir, Bu. Agatha Melinda Christy. Hadir, Bu. Alif Indi Nawansyah Sakti. Hadir, Bu. Anastasia Andini Putri. Hadir, Bu. Dina Febriana Rianto Putri. Hadir, Bu. Lia Sahira. Hadir, Bu. Terima kasih dia sudah memfasilitasi Google Meet malam ini. Sama-sama, Bu. Ernest Gabriel Benado. Faiza Handayani. Hadir, Bu. Febrianti Valentina Silaban. Hadir, Bu. Gede Naswar Andika. Hadir, Bu. Ida Ayu Asri Darmayanti. Hadir, Bu. Komaria. Hadir, Bu. Leli Lintang Violita. Hadir, Bu. Maria Dean Yunita Wagyu. Hadir, Bu. Marisa Melani. Hadir, Bu. Mewa Audina Elizabeth Borusitorus. Hadir, Bu. Michael Armstrong Manalu. Hadir, Bu. Muhammad Arif Pratama. Hadir, Bu. Muhammad Zaidan Iqbal. Hadir, Bu. Nailul Husna Nasution. Hadir, Bu. Nanda Mutiara Putri. Hadir, Bu. Undit Valianto. Hadir, Bu. Riki Yohanes Panjaitan. Rizky Maulana.
Hadir, Bu. Venansius Togar Hadir, Bu. Venansius Togar Wesley Sinaga, Hadir, Bu. Wahyu Bounty Adristia, Hadir, Bu. Wahyu Gita Pratiwi, Hadir, Bu. Yorgi Saifullah Rafli. Hadir, Bu. Ya, semuanya hadir ya. Sayangnya mungkin karena kita PJJ, saya agak kesulitan menghafal wajah teman-teman begitu ya, dan tebakan saya sambil melihat wajah dan mengecek nama itu belum 100% skor untuk saya. Jadi saya bisa nebak, oh ini namanya ini namanya ini, tapi tidak tepat, tidak seperti ketika kita bertemu misalnya dalam kelas yang sebenarnya saya akan lebih mudah mengingat orang dan menghafal wajah begitu ya. Tapi karena melihat teman-teman pun terbatas begitu ya, karena diperbolehkan untuk mematikan kamera karena berhubungan dengan data teman-teman juga tidak masalah. Tapi kelemahan saya dalam PJJ adalah mengingat wajah teman-teman. Tapi yang pasti yakinlah nilai teman-teman tidak salah ketika teman-teman sudah mengidentifikasi diri, mengirim tugas dan mengerjakan, itu saya yakin tidak salah ya. Dan sebelum kita masuk pada kuliah hari ini, saya ingin menawarkan, karena harus ada tugas nanti untuk minggu yang akan datang, untuk diskusi itu tidak akan ada tugas, karena menurut saya sebenarnya kita sudah beberapa kali melakukan diskusi di dalam kelas kita, dan saya yakin teman-teman bisa melakukan diskusi itu dengan baik. Nah, untuk yang berhubungan dengan pidato ini, akan ada tugas untuk teman-teman. Dan saya menawarkan kepada teman-teman, apakah teman-teman mau hanya mengirimkan suara kepada saya, ataukah mengirimkan juga, maksudnya dalam format suara saja, ataukah dalam format video, mengirimkan pidato teman-teman yang panjangnya antara 5 sampai 10 menit, dengan tema tertentu yang nanti akan dibagikan. Saya menawarkan. Suara aja, Bu. Dia mengusulkan suara saja. Bagaimana teman-teman yang lainnya? Setuju, Bu. Setuju ya. Jadi kalau ada tawaran itu memang yang lebih mudah pasti dipilih ya, tidak yang lebih sulit begitu ya. Baiklah, jika itu pilihan teman-teman, nanti setelah kuliah ini berakhir, saya akan unggah materi dan juga tugas teman-teman, sehingga dalam minggu ini juga saya akan menerima tugas teman-teman. Jadi sebelum minggu yang akan datang, saya sudah menerima tugas teman-teman dalam berpidato begitu ya. Nanti temanya berdasarkan tugas yang disampaikan. Silakan. Jadi materi hari ini memang tentang pidato. Saya akan berbagi layar. Apakah teman-teman bisa melihat layar saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sudah terlihat ya, baik. Ini pertemuan ke-13 dan minggu yang akan datang pertemuan ke-14, pertemuan terakhir, berarti hanya akan ada 2 pertemuan ini lagi saya bersama teman-teman ya. Jadi minggu ini kita akan berbicara tentang keterampilan lisan dalam berbahasa Indonesia, yaitu keterampilan berpidato. Saya yakin tidak ada satupun dari pengalaman di kelas bicara yang maksudnya semua bisa berbicara dengan normal,
tidak ada yang mempunyai hambatan ketika berbicara, artinya tidak ada yang disabilitas dalam berbicara, begini modal untuk melakukan hal yang disebut dengan berpidato ya. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang berpidato, saya yakin teman-teman itu sudah memiliki modal. Jadi ketika kita berbicara tentang berpidato, itu ada aspek yang berhubungan dengan kebahasaan dan ada aspek yang tidak berhubungan dengan kebahasaan. Artinya ada aspek yang kebahasaan, ada yang non-kebahasaan. Nah, karena apa yang kita sampaikan dalam pidato itu, medianya adalah bahasa, tentu saja aspek kebahasaan itu tidak bisa lepas ya teman-teman. Seperti apa? Seperti ketepatan, pengucapan, bagaimana kita mengucapkan kata yang sesuai. Orang ketika yang canggih sekarang, orang yang berbicara kadang suaranya jelas, kadang suaranya tidak jelas. Artinya dia berbicara tinggi, kemudian suaranya tenggelam. Nah, itu sebenarnya tidak diidealkan ketika teman-teman berpidato begitu, yang berbeda ya. Nah, kemudian bagaimana memilih kata, teman-teman sudah tahu. Kemudian memanfaatkan apa strategi-strategi yang ada dalam kebahasaan, misalnya majas. Teman-teman mungkin masih ingat pelajaran-pelajaran dari SD sampai SMA dulu, ada beberapa majas. Ada personifikasi, ada metafora, dan lain-lain. Itu boleh dimanfaatkan. Kemudian ketepatan sasaran pembicaraan. Ini berkaitan dengan materi isinya, kemudian berkaitan dengan penawaran. Artinya yang kita sampaikan tentu saja kalimatnya harus bisa dinalar oleh orang yang mendengar. Nah, kalau faktor yang di luar kebahasaan itu tentu saja sikap teman-teman wajar, tidak berlebihan, tenang, kemudian tidak kaku, kemudian pandangan diarahkan kepada lawan bicara, artinya tidak hanya kalau misalnya pidato kita menggunakan teks, kita tidak hanya melihat teks, begitu ya. Kemudian gerak-gerik dan mimik yang tepat. Jadi karena teman-teman memilih hanya mengirimkan suara pada saya hanya akan mendengar dari suara teman-teman, jadi tidak bisa melihat mimik ya. Walaupun sebenarnya mimik untuk orang berpidato, kalau misalnya kita ada di ruangan, kemudian yang berpidato ada di depan, kita duduk di paling belakang, kadang mimik tidak tertangkap begitu ya, tetapi untuk yang bisa dilihat dengan layar itu teman-teman bisa menangkap mimik. Kemudian nyaring suara, kemudian kelancaran dan penguasaan topik, itu faktor-faktor di luar bahasa ya. Nah ini kita akan melihat ada beberapa rambu yang teman-teman harus perhatikan, seperti halnya lampu merah, ada kuning, ada hijau, silahkan jalan. Jadi itu ada rambu-rambu yang harus teman-teman perhatikan ketika berbicara. Yang pertama kita akan melihat dalam sesuai dengan jarum jam ya, teman-teman menguasai masalah yang dibicarakan, itu memang kunci. Jadi paling tidak teman-teman mempersiapkan diri, kemudian berusaha memancing perhatian pendengar. Itu ada berbagai macam cara. Ada yang berusaha memancing dengan melucu begitu, tetapi tidak semua orang mempunyai keterampilan dalam melucu dan tidak boleh dipaksakan begitu ya, karena itu bawaan. Bisa dilatihkan tapi tidak bisa dipaksakan, karena mungkin kalau saya melucu mungkin tidak lucu ya, malah garing begitu. Jadi karena mungkin bukan bawaan saya, tetapi ada orang yang pandai melucu untuk memancing perhatian orang yang mendengar atau menyimak pidatonya. Kemudian berbicara harus jelas dan tidak terlalu cepat. Artinya tidak ada yang kita perlu buru-burukan dalam
menyampaikan pidato, walaupun nantinya dibatasi waktunya hanya 5 menit ya. Misalnya teman-teman harus berpidato, tolong ya pidatonya disampaikan hanya 5 menit, padahal yang teman-teman sampaikan, konsep yang teman-teman buat itu panjang, gitu. Kira-kira tidak selesai dalam 5 menit. Jika hal yang seperti itu terjadi, teman-teman boleh melewatkan beberapa bagian gitu, tetapi dengan tetap memperhatikan bahwa apa yang teman-teman sampaikan itu jelas dan tidak terlalu cepat. Nah, jadi orang tidak menangkap dengan baik apa yang teman-teman sampaikan. Kemudian menjaga kenyaringan suara, ini yang saya sebutkan tadi. Sekarang kita diuntungkan dengan adanya pelantang begitu ya, atau mikrofon. Akan tetapi karena itu juga merupakan peralatan yang bekerja pada standar tertentu, otomatis suara sumber juga itu berpengaruh. Oleh karena itu, saya sampaikan tadi, suara kita usahakan misalnya kenyaringan suara kita ada dalam tingkat kalau dihitung misalnya 4, 5, 6, usahakan ada di 4, 5, 6 itu terus. Jangan turun ke 1, jangan naik ke 10 begitu ya. Jadi usahakan pada level yang sama, sehingga suara kita terdengar stabil kenyaringannya. Masalah warna suara, ada orang yang memiliki suara besar, ada orang yang memiliki sudah bawaan, ya. Jadi tidak bisa dipaksakan. Akan tetapi yang disebut kenyaringan ini, kita berusaha berbicara dengan energi tertentu, begitu ya. Jadi kalau misalnya masih ribut, tidak perlu bicara dulu, karena suara teman-teman akan kalah misalnya dengan suara tepukan tangan hadirin yang datang. Tunggu saja sampai hadirin berhenti bertepuk tangan, atau mereka berhenti untuk berteriak atau berbicara, baru teman-teman berbicara, begitu ya. Kemudian pandangan mata dan gerak-gerik yang membantu, kemudian berlaku sopan, hormat, dan memberi rasa persaudaraan. Itu tidak memberi intimidasi misalnya, atau berbicara dengan sok, begitu ya, karena usahakan memberi suasana yang positif kepada orang yang mendengar teman-teman, gitu ya. Karena namanya pidato, itu situasinya adalah formal. Jadi kita akan melihat nanti dari tahap persiapan seperti apa, kemudian isi pidatonya, pendahuluannya seperti apa, kemudian isinya seperti apa, dan penutupnya seperti apa ya, nanti kita akan lihat. Jadi dalam berpidato teman-teman memerlukan persiapan. Memilih topik pembicaraan. Biasanya kalau kita berpidato dalam situasi tertentu, biasanya ada topik yang harus kita ikuti, begitu ya. Jadi kita tidak bebas memilih, begitu ya. Kalau ada panitianya, kita boleh bertanya pada panitia, kira-kira apa yang perlu saya sampaikan, hal seperti apa yang perlu saya tonjolkan, hal seperti apa yang perlu saya tegaskan. Kalau teman-teman diminta berbicara di suatu forum ya, jadi teman-teman bisa menanyakan kepada panitia atau pihak yang berwenang dalam kegiatan itu untuk menanyakan butir-butir yang perlu teman-teman bicarakan. Kemudian menentukan kerangka, bahan, dan tujuan teman-teman ketika berbicara. Kemudian ketika berbicara itu kita harus menggunakan lafal yang standar. Nah, di dalam bahasa Indonesia ada pelafalan yang standar. Saya sudah menyampaikan juga kepada teman-teman bahwasanya pelafalan dalam bahasa Indonesia itu bukan merupakan hal yang karena kalau di dalam bahasa Inggris, kalau tekanan suara teman-teman berbeda, mungkin maknanya akan berbeda. Dalam bahasa-bahasa nada, misalnya kalau nadanya naik atau nadanya bergelombang, itu maknanya akan berbeda, tetapi tidak di dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam pelafalan itu biasanya kita berhubungan dengan kata-kata tertentu. Misalnya ketika kita mengucapkan aktif, itu kurang tepat, harusnya aktif karena katanya kan menggunakan huruf
F begitu. Kemudian Z dilafalkan Z begitu ya, bukan J, jadi bukan jakat tapi zakat begitu. Kemudian ada beberapa kata serapan dengan S di belakang, misalnya respons, kompleks, konteks, itu harus jelas juga S di belakang ya. Kemudian dalam pelafalan ini teman-teman sudah belajar juga tentang hal ini. Kita tidak menyebut unit, tapi menyebut unit, tidak menyebut universal, tetapi universal, begitu ya. Urgensi, bukan urgensi. Gender, bukan gender, itu di dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian bagaimana? Kemudian yang berwarna biru di sana itu sebenarnya hal yang masih perlu diperdebatkan. Menghilangkan warna kedaerahan. Nah, sebagai bangsa Indonesia sebenarnya warna kedaerahan itu merupakan kekayaan kita sebagai bangsa Indonesia. Misalnya dari beberapa teman di sini kalau berbicara begitu ya, tapi bahasa dari orang Indonesia masih tentang kalimat bagaimana sulit itu memilih, bagaimana bahasa daerah itu mempengaruhi struktur kalimat kita ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang perlu kita antisipasi. Akan tetapi kalau misalnya logat dia mungkin ada marganya kelihatan Batak, tapi dia tumbuh dan besar di Yogyakarta, itu warna suaranya akan terdengar seperti orang Jawa. Nah, hal yang seperti itu menurut saya tidak perlu dihilangkan karena itu merupakan kekayaan. Akan tetapi bagaimana cara melafalkan kata supaya tidak membuat bingung orang lain, itu yang perlu kita perhatikan. Misalnya ya, dalam mengucapkan beberapa orang di Indonesia misalnya tidak bisa membedakan antara mental dan mental. Jadi ketika dia mengucapkan mental, ketika yang dimaksudkan adalah orang Indonesia harus bermental baik, begitu ya. Orang Indonesia harus bermental baik, itu kan hal yang berbeda. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang harus diperhatikan, begitu ya. Kemudian ada beberapa, saya perhatikan juga ada beberapa suku bangsa begitu ya, yang ketika mengucapkan mencetak itu menjadi mencetak begitu ya. Antara cetak dan cetak itu hal yang sebenarnya berbeda ya. Ada satu adalah bunyi tak gitu ya, cetak berhubungan dengan tiruan bunyi. Ada yang satu cetak itu berhubungan dengan kalau dalam bahasa Inggrisnya printing gitu ya, mencetakkan. Jadi itu hal yang berbeda, sebenarnya tidak banyak, hanya perlu ketelitian saja. Kemudian itu ada disebutkan mencontoh lafal penutur yang dianggap mendekati kebakuan. Orang Indonesia itu sebenarnya kita tidak punya, karena kita belum punya, sebagaimana yang saya sampaikan, kita belum punya buku ataupun format baku bagaimana melafalkan kata di dalam bahasa Indonesia yang bagaimana yang teman-teman bisa dengar. Ya, tetapi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia teman-teman di sana diberi panduan untuk melafalkan beberapa kata. Misalnya untuk bunyi E atau bunyi E itu diberi panduan di dalam KBBI. Teman-teman bisa perhatikan di sana ya. Jadi kalau bingung itu mencetak atau mencetak, itu teman-teman bisa lihat di KBBI begitu ya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian berpidato.
Pidato itu apa? Menyampaikan pikiran, informasi, gagasan dari kita sebagai orang berbicara kepada pendengar atau audiens ya, atau orang yang menyimak apa yang kita sampaikan. Jadi ini lisan. Kalau dari jenis-jenisnya, ada beberapa jenis pidato, ada pengarahan. Oleh karena itu, kalau teman-teman mengikuti sebuah acara atau rapat, kami mohon arahan dari pimpinan, misalnya, atau arahan dari ketua panitia, atau arahan dari dosen pembimbing, begitu ya. Itu sifatnya mengarahkan. Jadi, untuk apa pidato itu? Untuk mengarahkan misalnya sebuah rapat itu harus seperti apa, begitu ya. Jadi ada yang berupa sambutan. Biasanya ini dilakukan dalam acara tertentu. Sebelum acara itu dimulai ada beberapa sambutan gitu ya, dari rektor atau dari ketua atau dari direktur, begitu ya. Kemudian ada pidato peresmian dalam meresmikan sesuatu. Ada pidato laporan, biasanya disampaikan oleh ketua panitia atau ketua pelaksana, melaporkan tugas yang sudah dia laksanakan. Kemudian ada pidato pertanggungjawaban. Kalau yang paling terkenal itu adalah pidato pertanggungjawaban presiden, begitu ya. Yang biasanya, ingat saya, kita simak dalam tahun anggaran yang berbeda, begitu ya. Nah, ini beberapa jenis pidato. Tetapi pada dasarnya itu memberi informasi, pikiran kepada orang yang mendengarkan pidato kita, begitu ya. Kemudian bagaimana kita menguraikan pidato kita itu? Ada beberapa hal. Yang pertama berdasarkan tujuannya, kemudian berdasarkan pendekatannya, kemudian berdasarkan situasinya. Kalau tujuannya itu untuk apa? Menghibur, atau memberitahu, atau untuk mengajak. Nah, kemudian berdasarkan pendekatannya, apakah intelektual, apakah moral, atau emosional. Walaupun ketiganya bisa digabungkan pendekatan ini, tetapi ada yang ditonjolkan. Misalnya dalam pidato-pidato akademik tentu saja intelektual, begitu ya. Dalam pidato-pidato keagamaan lebih ke moral, begitu ya, dalam hal yang mungkin pembangkitan kesadaran diri, begitu ya, atau motivasi-motivasi menggunakan pendekatan emosional, atau dalam pidato-pidato pemilihan kepala daerah itu lebih banyak menggunakan pendekatan emosional, begitu ya, yang dipakai. Kemudian berdasarkan situasinya, ada pidato resmi, ada setengah resmi, dan tidak resmi. Biasanya kalau dalam kegiatan RT yang lebih santai, Pak RT akan menyampaikan sambil berguyon, berkelakar, kadang disampaikan dalam bahasa yang dicampur-campur, begitu ya, untuk mendekatkan dirinya dengan audiens yang mendengar apa yang disampaikan oleh ketua RT tersebut. Kalau di kampus tentu saja resmi, gitu ya. Nah, ada beberapa hal juga yang harus teman-teman perhatikan ketika berpidato. Yang pertama adalah mempunyai keyakinan bahwa kita mampu untuk meyakinkan orang lain. Jadi informasi kita itu bisa memberi pemahaman yang baik pada orang. Kemudian memiliki pengetahuan yang luas dan menguasai materi dengan baik. Penguasaan materi itu sebenarnya mungkin hanya seperti yang dikatakan itu perbedaan antara guru dan murid, antara dosen dan mahasiswa itu adalah siapa yang lebih dahulu membaca, begitu ya, atau siapa yang lebih dulu mengetahui. Mungkin dosennya 1 malam lebih dulu atau 1 jam lebih dulu daripada teman-teman. Jadi sebenarnya kalau memiliki pengetahuan, semua orang pasti memiliki pengetahuan ya. Oleh karena itu jangan khawatir tentang hal itu. Jangan khawatir juga bahwa karena pasti orang yang saya yakin teman-teman atau juga kalau teman-teman ada di depan audiens, begitu ya, yakinlah bahwa
di antara audiens itu bahkan semuanya jauh lebih cerdas daripada kita begitu ya. Tetapi jangan hal itu membuat kita menjadi tidak percaya diri. Yakinlah bahwa ada informasi yang kita sampaikan itu diperlukan oleh audiens atau orang yang mendengarkan pidato kita. Kemudian kita memiliki kosakata yang cukup agar lancar dalam menyampaikan informasi. Jika kita tidak mempunyai keterampilan untuk nanti kita akan melihat beberapa cara ketika berpidato begitu ya. Ada yang non-teks, ada yang teks, ada yang hanya menggunakan garis besar. Nah, silakan nanti dipilih berdasarkan berdasarkan preferensi teman-teman begitu ya. Berdasarkan keyakinan diri teman-teman lebih memilih yang mana. Kemudian yang pasti itu melatih diri secara intensif. Orang-orang yang kita lihat tampil dengan baik begitu ya, itu orang-orang yang sudah berlatih sebenarnya. Jangan anggap bahwa orang-orang itu, oh dia memang pintar, dia memang bisa begitu ya. Yakinlah bahwa dia berlatih sebelumnya. Saya berkaitan dengan hal ini, saya pernah mengikuti sebuah rapat begitu ya. Jadi ada mantan foto model di situ yang menjadi anggota rapat begitu ya. Dia selalu berpenampilan baik. Dan dia menyampaikan bahwasanya ketika malam hari dia sudah mengepas semua pakaian yang akan dipakai oleh dia pada keesokan hari. Oleh karena itu kita tidak pernah melihat dia tampil tidak serasi begitu ya. Mengapa? Ternyata karena dia sudah menyiapkan diri pada malam sebelum dia tampil. Hal yang tidak pernah saya lakukan, hal yang mungkin beberapa orang di ruangan itu tidak pernah lakukan, tetapi orang itu lakukan. Nah, ini juga ketika kita melihat orang lain, oh dia bisa berbicara dengan baik, dia bisa menyampaikan pidatonya dengan baik, yakinlah karena dia sudah berlatih untuk melakukan hal itu, ya. Berikutnya, ini etiket atau tata krama ketika kita berpidato. Karena biasanya kita tampil, pasti ada di depan orang, berpakaian rapi dan bersih, tidak pamer katanya, tidak pamer perhiasan yang berlebihan. Ini sebenarnya cara pandang saja ya. Coba teman-teman perhatikan diri teman-teman. Kalau teman-teman memang memperhatikan penampilan teman-teman, teman-teman akan lebih memperhatikan juga penampilan orang lain, begitu ya. Kalau untuk dari penampilan, kalau misalnya yang untuk perempuan misalnya yang teman-teman perhatikan dari penampilan orang adalah mungkin dandanannya, berarti teman-teman pasti orang yang memperhatikan dandanan teman-teman juga. Jadi sebenarnya yang kita perhatikan dari orang itu yang kita perhatikan pada diri kita ya. Tetapi ini hal-hal yang umum. Jadi untuk menghormati orang lain, usahakan kita berpakaian bersih, rapi, dan sopan begitu ya. Lihat forumnya. Ibaratnya kalau kita pergi ke forum resmi, usahakan misalnya untuk berpakaian batik, untuk laki-laki misalnya, kalau sangat resmi itu umumnya akan menggunakan lengan panjang begitu ya. Untuk perempuannya juga mengikuti. Jadi untuk tempat berpidato ibaratnya kita tidak pergi menggunakan pakaian renang. Itu ibaratnya ya teman-teman. Kemudian selingilah pidato yang panjang dengan humor. Ini kalau teman-teman pidatonya panjang, orang-orang sudah mulai bosan ya. Jadi sebenarnya jika kita memang tidak perlu untuk berbicara panjang lebar, tidak perlu untuk berbicara panjang lebar. Katanya sebenarnya dalam ketika orang berbicara itu orang hanya memperhatikan kita dalam 5 menit pertama. Ya, setelahnya orang mungkin akan abai dengan apa yang kita sampaikan. Sebenarnya ini hal menyedihkan ketika ini dihubungkan dengan perkuliahan. Saya sedih ketika misalnya tahu itu, mungkin saya hanya diperhatikan 5 menit pertama, berikutnya saya tidak diperhatikan. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Kemudian kata-kata kita sopan, tidak berkesan angkuh, tidak menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan atau merendahkan orang lain begitu ya dengan kata-kata kita.
menggunakan kata-kata yang sederhana, mudah dimengerti saat berpidato di hadapan orang awam. Nah, ini sebenarnya banyak yang diabaikan oleh kaum intelektual. Ya. Jadi dia berusaha untuk menggunakan kata-kata bersayap begitu ya, yang secanggih mungkin, banyak menggunakan kata serapan yang tidak dipahami oleh orang, sehingga informasi yang disampaikan itu menjadi tidak sampai karena orang tidak memahami kata yang dia gunakan. Oleh karena itu, kita usahakan menggunakan kata-kata yang dipahami oleh orang yang mendengarkan pidato kita. Ini sebenarnya berhubungan dengan hal yang ketiga itu ya, tidak menyinggung martabat suatu agama ataupun sara. Karena sebenarnya manusia itu lahir pasti sara, ya. Tetapi levelnya itu harus semakin rendah dengan pengetahuan keagamaan kita, dengan pengetahuan akademis kita, dengan pengetahuan kita terhadap hidup sesama, itu levelnya diusahakan semakin kecil ya, tingkat kesaraan kita itu, bahkan mungkin kita berharap itu minus tingkat kesaraan itu ya, karena katanya semua orang itu dilahirkan sara, hanya tingkatnya berbeda-beda ya. Jadi mudah-mudahan dengan pengetahuan kita, dengan keagamaan kita, dengan pemahaman terhadap hidup dengan orang lain, tingkat sara itu menjadi rendah, bahkan di bawah 0 begitu ya. Kemudian tidak perlu merasa rendah diri meskipun berpidato di hadapan orang terkemuka atau orang-orang cerdas begitu ya, karena kita berpidato itu pasti karena sebuah hal yang perlu kita sampaikan atau informasikan berdasarkan posisi kita. Pasti ada hal yang bisa orang ambil dari apa yang kita sampaikan. Begitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita melihat dari persiapan, nanti sampai ke isi dan penutupnya ya. Dalam berpidato, pertama adalah menentukan topik dan tujuan. Apa sebenarnya yang harus kita sampaikan? Apa tujuannya? Oh, supaya orang tahu saja. Oh, supaya orang yakin dan ikut nantinya. Nah, itu yang harus kita sadari sebelum kita menyampaikan pidato. Kemudian, kita harus tahu siapa yang menjadi pendengar atau audiens dalam pidato kita itu. Apakah teman-teman sesama mahasiswa begitu ya, ataukah masyarakat umum, ataukah ada dosen di sana, ataukah ada pejabat begitu ya, ataukah perpaduan dari semuanya begitu. Nah, itu perlu kita bagaimana pidato kita itu nantinya. Juga situasinya. Apakah itu sangat resmi ataukah santai begitu ya, ataukah memang tidak resmi. Kemudian dari topik itu kita memilih dan menyempitkan topik, karena topik itu kan lebar atau besar. Kita ambil saja hal kecil, karena kan waktu kita berbicara pun sangat terbatas. Dalam waktu yang terbatas itu usahakan topik yang kita sampaikan atau hal yang kita sampaikan itu tidak banyak. Cukup satu, tetapi penting begitu ya. Itu yang kita garis bawahi. Kemudian hal lainnya dalam persiapan kita mengumpulkan bahan, mungkin dari bacaan atau dari informasi tertentu. Kalau misalnya kita hadir di sebuah kegiatan, minta pada panitianya, tolong kirimkan saya bisa menyampaikan pidato dengan baik begitu ya. Tetapi kalau yang ada sekarang kebanyakan kalau pejabat-pejabat begitu ya, tolong siapkan naskah pidatonya gitu kepada panitia. Tetapi kalau teman-teman nantinya menjadi pejabat, tolong untuk membuat pidato itu sendiri karena ada kekhasan teman-teman di dalamnya ya. Kemudian membuat kerangka uraian, apa yang kira-kira saya sampaikan di bagian pendahuluan, apa yang saya inti pembicaraan saya, kemudian seperti apa saya harus menutupnya. Kemudian menguraikan secara mendetail atau secara terperinci
merinci begitu ya, menguraikannya. Oh ini kira-kira di butir ini saya harus berbicara apa. Kemudian berlatih dengan suara nyaring. Jadi berlatihnya tidak dalam diam begitu ya. Katanya lebih baik berlatih pidato itu kita berhadapan dengan cermin, kemudian kita berpidato di sana. Ya. Nah, kalau kita melihat bagiannya sebenarnya sama. Apapun baik wacana tertulis maupun wacana lisan, yang kita sampaikan itu tetap pada 3 hal ya teman-teman. Ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Mau teman-teman menulis dalam bentuk esai, atau mau menulis dalam bentuk karya tulis, atau mau menyampaikan pidato dalam waktu 5 menit, atau menyampaikan pidato dalam 1 jam, itu tetap ada bagian pengantarnya, ada bagian isinya, dan ada bagian penutupnya. Ini pakem yang harus ada begitu ya ketika kita menyampaikan sesuatu atau wacana secara lisan maupun tulis. Dalam bagian pengantar itu perlu ada apa? Ada perlu salam pembuka tentu saja ya, karena teman-teman menyampaikan sesuatu itu menyapa, begitu menyapa hadirin, sampaikan salam pembuka, kemudian mendahului dengan ucapan terima kasih begitu ya karena sudah memberi kesempatan, kemudian mengungkapkan rasa senang teman-teman begitu ya, mengungkapkan rasa syukur karena berada di tempat itu dan berbagi bersama orang lain begitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh sapaan bagaimana teman-teman menyapa dan salam pembuka yang teman-teman sampaikan begitu ya. Nah, umumnya karena kita di Indonesia begitu ya, sebenarnya ada beberapa pandangan. Ada orang kalau kita melihat pidato presiden kita itu orang yang memandang ucapan salam itu berdasarkan keagamaan gitu ya. Karena dia mengucapkan semua salam dalam beberapa agama. Ada yang menganggap bahwa salam itu bisa dianggap sebagai salam nasional begitu ya. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan lagi sapaan sebuah agama, tapi sapaan yang dianggap nasional begitu, siapapun bisa mengucapkannya dan kepada siapapun begitu ya. Jadi itu pandangan. Kalau mau meniru presiden juga boleh, kalau mau itu secara umum juga boleh. Misalnya hanya mengucapkan selamat pagi juga itu pilihan begitu ya. Yang pasti ada salam dan ada sapaan. Sapaannya Bapak, Ibu, Saudara, kalau misalnya ada orang yang dihormati begitu ya, ada Al-Mukarram Ustadz Abdullah begitu ya, kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, hadirin yang kami sayangi begitu ya. Ini yang pendekatannya emosional biasanya. Kemudian bisa juga Bapak Ibu yang kami hormati, dan kalau misalnya teman-teman ada di sebuah forum dan teman-teman harus menyapa, itu ada urutannya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya yang terhormat itu, jadi kalau teman-teman yang terhormat itu adalah orang yang di forum itu kita anggap paling tinggi jabatannya ya. Jadi ini kalau kita ada di forum formal yang berhubungan mungkin dengan struktur begitu ya. Kalau di kampus ada rektor misalnya, kemudian ada dekan, tentu saja yang terhormatnya menjadi rektor begitu ya. Yang kami hormati itu yang lain-lainnya. Yang kami banggakan atau sayangi teman-teman itu silahkan teman-teman pilih saja. Kalau misalnya yang kami muliakan mau jadi pilihan teman-teman, ya silahkan saja, itu pilihannya. Tetapi kalau teman-teman menggunakan terhormat atau kami hormati, itu tadi ada batasannya. Yang terhormat itu adalah orang yang paling tinggi di ruangan itu. Kemudian yang lainnya ya yang kami hormati begitu ya. Karena ter itu kan maknanya paling.
di dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk membuka pidato. Ada beberapa hal ketika kita membuka pidato itu. Setelah salam tadi dan sapaan, kemudian teman-teman mengucapkan syukur atau mengajukan pertanyaan atau mengacu pada hal-hal yang sudah terkenal begitu ya membukanya, atau melakukan dengan pernyataan yang mengejutkan begitu ya. Jadi teman-teman bisa membuka pidato itu dengan berbagai macam cara seperti yang disampaikan di sini. Kita akan melihat satu persatu seperti apa kira-kira membuka pidato dengan mengucapkan syukur atau mengajukan pertanyaan begitu ya. Kita akan lihat satu persatu. Rasa syukur wajib kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita selalu diberi banyak nikmat gitu ya, termasuk nikmat sehat dan afiat atau wal afiat begitu ya. Jadi ini dimulai dengan ucapan syukur. Ini kita akan melihat beberapa pidato dalam beberapa tema begitu ya. Jadi tidak hanya dalam satu tema. Itu mulai dengan mengucap syukur. Nah, kita di Indonesia itu umumnya mulai dengan ucapan syukur. Ada juga beberapa yang memilih dengan beberapa misalnya memilih dengan membaca doa-doa, mengambil dari ayat-ayat tertentu untuk mengucap syukur ini. Nah, itu pilihan ya. Tetapi kalau kita yang hadir itu bervariasi begitu ya, mungkin dalam bahasa tertentu tidak paham atau kutipan ayat tertentu mungkin tidak paham, lebih baik menggunakan hal-hal yang umum saja. Kita sampaikan dengan bahasa yang dipahami oleh semua begitu. Kemudian kita juga bisa memulai pidato itu membuka dengan pernyataan yang mengejutkan. Mengejutkan ya, mungkin dalam hal yang mengejutkan tidak semua orang terkejut ya, tapi kalau kita menyampaikan fakta, misalnya dalam satu hari Jakarta akan dijejali sampah tidak kurang dari 10 juta kilogram. Bayangkan ya, 1 kilogram seperti apa, 10 juta itu seperti apa. Hal ini jika penduduk Jakarta yang berjumlah lebih dari 10 juta orang membuang sampah sebanyak 1 kilogram per hari. Ya, mungkin kalau teman-teman kalau lagi kos misalnya di kemarin di Bintaro begitu ya, teman-teman bisa mengukur volume sampah teman-teman dalam sehari begitu tinggal di kos ya, mungkin sekitar 1 kilogram dalam sehari begitu ya. Kalau di rumah kumpul dengan semua orang ya mungkin kita tidak bisa mengukur volume sampah kita perseorangan gitu ya. Bisa jadi bayangkan 1 kilogram begitu ya, kemudian 10 orang. Nah, ini mungkin akan membuat orang terkejut ketika mendengar fakta ini. Jadi kira-kira ini berbicara tentang lingkungan atau berbicara tentang bagaimana kita harus menangani sampah, bagaimana kita mencintai lingkungan ya. Kemudian ada juga yang dengan mengajukan pertanyaan. Hadirin yang saya hormati, apa yang terjadi jika dalam suatu hari penduduk Jakarta membuang 0,5 kilogram sampah sisa keperluan hidupnya? Apa yang terjadi jika jadi kita mengajak hadirin itu untuk masuk dalam suasana membayangkan sampah yang ada di Jakarta itu sedemikian banyaknya begitu ya, dengan mengajukan pertanyaan, mengajak dia untuk membayangkan sesuatu. Kemudian bisa juga dengan mengajukan pernyataan, menyampaikan pernyataan ya. Bukan pernyataan ya, tapi pertanyaan sebenarnya. Jadi dengan menyatakan sesuatu atau menanyakan sesuatu ya tentang satu hal. Kemudian mengacu pada hal-hal yang sudah dikenal. Jadi mungkin saat itu ada tren apa, pada saat ini mungkin ketika kita harus misalnya berpidato pada saat ini, mungkin hal yang jadi perhatian kita mengacu pada hal yang sudah dikenal atau mengacu pada hal yang sedang menarik perhatian. Mungkin kita akan berbicara tentang musibah yang ada di Indonesia begitu ya. Jadi perhatian orang memang sedang tertuju ke sana. Jadi
ketika kita menggunakan itu sebagai pembuka pidato kita atau pengantar, orang akan masuk ke dalam apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian ada juga dengan menceritakan pengalaman, ya. Bagi orang-orang yang suka dengan narasi, sebenarnya tidak hanya bagi orang yang suka narasi, karena kita sebagai manusia katanya kita punya kecenderungan suka untuk diceritai sesuatu, ya. Jadi kalau misalnya membuka pidato itu dengan menceritakan pengalaman, saya yakin juga akan banyak menarik perhatian orang, ya. Jadi 3 hari yang lalu saya pergi ke Kampung Naga. Jadi orang akan dibawa, audiens akan dibawa untuk dia pergi ke Kampung Naga. Apa setelah itu? Apa yang dia lakukan? Setelahnya apa? Setelahnya apa? Begitu, ya. Nah, ini pengalamannya ternyata mengagetkan. Ada orang yang menyeberang dengan sembarangan, begitu, ya. Padahal ada jembatan penyeberangan, mungkin karena dia tidak disiplin, begitu, ya. Jadi dia menceritakan hal-hal yang menarik, begitu, ya, apa yang dia alami. Kemudian menyampaikan cerita ilustrasi. Ini hanya memberi gambaran tentang sesuatu berdasarkan ilustrasi atau penggambaran. Ini pidato seorang kepala kampung, begitu, ya. Mungkin karena dia mengatakan kambing guling yang kita nikmati malam ini adalah kambing guling paling lezat dan gurih. Paling lezat dan gurih. Malam ini kita mengadakan acara dengan bersantap kambing guling sebagai perwujudan bla bla bla, begitu, ya. Di atasnya dia bercerita mengapa orang bagaimana orang bisa pertama kali menikmati kambing guling atau asal mula kambing guling, begitu, ya. Ini dia sampaikan sebagai ilustrasi. Jadi ada macam-macam cara. Bisa juga dengan humor dan anekdot. Semua orang suka pada hal-hal lucu, begitu, ya. Kalau diceritai hal-hal lucu begitu, orang semua pasti senang, begitu. Nah, bisa juga kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman bisa menyampaikan sesuatu yang lucu dengan baik, bisa menggunakan humor atau anekdot, begitu, ya, untuk menyampaikan atau mengantarkan pidato teman-teman. Ini pidato tentang apa, ya. Jadi ada seorang peternak mempunyai banyak sapi, begitu, ya. Ada petugas peternakan yang menyamar dan bertanya, begitu, ini sapi diberi makan apa? Pertama dia menyebut rumput, setelah itu dia menyebut makan keju dan hamburger, setelah itu dia mengatakan karena selalu didenda, dia mengatakan saya beri uang saja pada sapi saya untuk terserah mau makan di mana, gitu, ya. Jadi ini lucu-lucuan tentang hal ini, bahwa mungkin ini pidato tentang bahwa semuanya itu mungkin disalahkan oleh orang lain apa yang jadi tindakan kita. Kemudian bisa juga pidato itu dimulai dengan memperkenalkan diri, begitu, ya. Kalau belum dikenal atau misalnya orang yang sudah terkenal tetapi dia ingin memperkenalkan diri, biasanya memperkenalkan dirinya pada hal-hal kecil, begitu, ya, yang belum diketahui banyak oleh orang, yang tidak bisa dibaca melalui informasi manapun. Kalau di sini dicontohkan, jadi ini contoh seorang dia seorang penyuluh pertanian, jadi dia menyuluh pertanian di sebuah wilayah. Kalau teman-teman nanti menjadi penyuluh perpajakan, mungkin jadi pendekatannya dia pendekatan wilayah. Oh ya, dia dulu bertugas di mana, sekarang dia bertugas di mana, itu semuanya termasuk Kabupaten Magelang katanya. Jadi orang-orang yang di sini juga merupakan keluarga dia. Jadi itu cara dia mendekatkan diri dengan audiens, ya. Kemudian menyampaikan gambaran umum. Jadi ini sebenarnya sudah mulai menggiring orang ke tujuan dia. Biasanya pada sesuatu pidato yang sifatnya argumentatif, begitu, ya. Ini dicontohkan tentang asuransi, begitu, ya. Jadi
bahwa semua orang ingin hidup tenang, punya jaminan. Nah, kemudian ada asuransi aman damai begitu ya, jadi menggiring orang untuk dari hidup tenang tadi ke asuransi ya. Kemudian menyebutkan fakta pendengar. Mungkin si orang ini sudah mengetahui hal-hal yang menjadi fakta atau kenyataan di audiensnya gitu ya, jadi dia menyampaikan itu. Nah, ini juga merupakan cara yang sebenarnya menarik minat bagi si pendengar. Si pendengar itu sebenarnya lebih suka, kita lebih suka ketika orang yang menyampaikan pidato atau sesuatu itu mengenal kita sebagai pendengar ya. Misalnya saya sebagai pendengar, saya akan suka ketika orang yang berpidato itu tahu siapa orang yang mendengar pidatonya dia begitu ya. Kalau orang yang berbicara misalnya di kantor saya berharap orang itu tahu identitas kantor saya seperti apa begitu ya. Bukan orang yang buta begitu ya. Jadi dia menyebutkan fakta-fakta atau hal-hal yang dialami oleh pendengarnya. Kemudian menyebutkan contoh nyata. Ini berdasarkan penggalian data ya, baik secara umum yang terjadi secara nasional maupun kewilayahan berdasarkan kajian atau riset yang sudah dia lakukan ya. Jadi tidak omong kosong atau tidak karang-karangan begitu ya. Kemudian bisa juga dengan menyampaikan kutipan. Kutipan ini bisa berupa puisi dan kalau sekarang itu memang lagi tren ya teman-teman. Saya mendengar atau menyimak beberapa kali dalam pidato itu orang lebih suka memulai dengan pantun dan mengakhiri juga dengan pantun ya. Jadi ada beberapa cara. Ini dicontohkan ketika dia mulai dengan puisi. Ya, itu pilihan. Kemudian di bagian isi, apa yang kita sampaikan di bagian isi? Karena isi ini merupakan inti dari pidato itu, apa maksud kita itu, apa tujuan kita itu ada di dalam bagian isi pidato itu. Ya, menyampaikan hal inti dari apa yang ingin kita sampaikan. Itu ada di bagian isi. Nah, kalau cara menjelaskannya, saya yakin teman-teman sudah tahu, ini berhubungan dengan juga pelajaran bahasa Indonesia teman-teman di SMA, begitu ya. Ada yang menerangkan sesuatu, kemudian mendefinisikan, jadi ada berbagai cara, menanyakan dan menjawab, karena pidato ini kan, pidato ini adalah pembicaraan satu orang, boleh kita sebut sebagai bukan dialog, tetapi monolog. Ya, kalaupun si orang yang berpidato ini menanyakan sesuatu, itu sebenarnya respons-respons yang umum dari pendengarnya. Apakah ada yang pernah mengikuti acara seperti ini sebelumnya? Begitu. Kemudian orang yang mendengar menjawab sudah atau belum. Nah, hanya sebatas respons-respons seperti itu. Jadi, ketika dia menyampaikan isi pidatonya, dia boleh mulai dengan pertanyaan, tetapi pertanyaan itu dia jawab sendiri. Ya, bukan berharap jawaban dari audiens ya. Kemudian bisa dengan membandingkan, bisa dengan memberi contoh atau memberi ulasan terhadap sesuatu, dia melihat sesuatu kemudian dia mengulasnya, kemudian bisa dengan memberi bukti, oh ya, bahwasanya orang memerlukan tadi pendahuluannya semua orang ingin hidup tenang begitu ya. Jadi dia menyarankan ada asuransi seperti itu. Kemudian dia memberi bukti. Buktinya seperti apa? Dia contohkan misalnya ada si A ini seperti ini, kasusnya seperti ini. Kemudian ketika mengalami sesuatu, akhirnya dia merasa tenang karena dia punya asuransi begitu ya. Hal yang seperti itu bisa dilakukan. Kemudian menjelaskan sebab akibat. Sebabnya apa? Akibatnya seperti apa? Kalau kita lalai dalam membayar pajak, akibatnya apa? Akibatnya negara mungkin mengalami permasalahan dalam penyelenggaraan kenegaraan, begitu ya. Jadi itulah pentingnya kita membayar pajak, begitu. Kemudian menunjukkan benda peraga. Ini ada beberapa yang
membawa langsung benda peraga. Akan tetapi kalau misalnya pidato kita itu kita sertai dengan paparan PPT begitu ya. Nah, ini bisa kita masukkan peraga-peraga ini bisa kita contohkan di dalam PPT kita ya. Kemudian bisa juga dengan memberi ilustrasi, gambaran seperti apa ya. Jadi itu cara kita menjelaskan isi pidato kita. Kemudian di bagian penutup, di bagian paling akhir, itu kita menyampaikan simpulan atau rangkuman isi pidato kita supaya mudah diingat oleh pendengar. Dalam pidato-pidato yang buru-buru selesai biasanya jarang menyampaikan simpulan ini ya. Tetapi sebenarnya hal ini harus dilakukan supaya orang paham. Sebenarnya tadi pidato kita yang panjang itu sebenarnya maksudnya apa gitu ya. Jadi ini sebenarnya penegasan. Kemudian bisa juga dengan mengulang tema, kemudian bisa lagi dengan memberi ilustrasi atau cerita untuk menutup pidato kita. Kemudian kita menyampaikan harapan kita terhadap apa yang kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan audiens berminat untuk ikut dalam asuransi damai sejahtera begitu. Apa nama asuransi? Aman Sentosa begitu. Kemudian memberi gambaran masa depan. Kira-kira setelah ini seperti apa? Jadi ada harapan begitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman atau ibu bapak dalam menghadapi hari esok yang tidak jelas begitu ya. Kemudian menyampaikan salam penutup. Kalau di depan tadi menggunakan Assalamualaikum, kemudian di akhirnya tentu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begitu ya. Jadi imbangannya begitu ya. Kalau tadi kalau seperti Presiden Jokowi suka menggunakan salam semua agama ya, di bagian akhir dia biasanya sekali lagi mengucapkan salam itu ya, atau hanya menggunakan satu salam. Tetapi jangan lupa memberi salam penutup. Kemudian dalam menutup pidato itu si orang yang berpidato itu bisa memuji pendengarnya. Terima kasih atas kesediaan Ibu Bapak mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga dia bisa menyampaikan ungkapan-ungkapan lucu begitu ya. Yang mungkin harus disiapkan, atau kalau dia memang bawaannya lucu, dia mungkin punya banyak stok ungkapan-ungkapan lucu. Kemudian menyampaikan ungkapan yang terkenal, ini biasa kutipan misalnya, ucapan dari orang-orang terkenal atau ucapan ungkapan dari ayat-ayat tertentu, ya boleh saja untuk menutup pidato itu. Kemudian meminta pendengar untuk bertindak. Kalau tadi dia menyampaikan pidato mungkin tentang asuransi tadi, ya dia mengharapkan orang untuk ikut asuransi begitu ya tindakannya. Kemudian menyampaikan pantun bisa juga. Nah ini yang saya sampaikan tadi, ini tren yang mungkin menurut saya baru dalam beberapa tahun ini orang suka menggunakan pantun dalam membuka dan menutup pembicaraan gitu ya. Nah itu yang bisa dilakukan oleh orang dalam menutup pidato. Kemudian ada beberapa kesalahan ketika kita itu menutup pidato kita ya. Kesalahan yang pertama, pembicara tidak tahu kapan harus berhenti. Ini untuk biasanya ada orang yang suka sekali berbicara. Saya dulu punya punya bos yang kalau memberi sambutan itu pasti lama sekali. Padahal sudah diberitahu bahwa Bapak nanti pidatonya hanya ada waktu 10 menit untuk menyampaikan pidato. 10 menit itu lumayan panjang ya. Tapi selalu lebih dari itu begitu ya. Nah, orang ini sebenarnya punya kelemahan.
dia harus mengintrospeksi dirinya atau menilai kemampuannya. Kenapa saya harus diingatkan terus ketika untuk mengakhiri pidato saya? Ya, mungkin saya tidak tahu kapan harus berhenti berpidato begitu ya. Jadi dia memang harus mengintrospeksi dirinya sehingga dia tahu kapan harus berhenti. Tetapi jika ada orang yang seperti ini, kita perlu orang yang memberitahu begitu ya. Biasanya pembawa acara itu orang yang bertugas untuk mengingatkan. Kalau dia pejabat yang sangat tinggi sekali, itu biasanya ada asistennya mungkin yang akan mengingatkan dari jauh begitu ya. Atau bahkan ada yang mungkin sampai mencoleknya untuk harus selesai berbicara begitu ya. Kemudian menutup pidato dengan basa-basi. Namanya basa-basi ya mungkin semakin banyak semakin basi begitu ya. Jadi langsung saja tadi bagaimana menutup ada dengan simpulan, ada dengan memuji. Dari teman-teman sudah melihat ya bagaimana harus menutup pidato. Nah, tidak perlu berbasa-basi lagi di bagian penutup pidato. Pembicara sulit berhenti ini sebenarnya berhubungan dengan yang nomor 1 itu ya, yang nomor 2 ini. Dia tidak tahu kapan harus berhenti untuk berpidato. Mungkin dia lupa menyiapkan konsepnya seperti apa begitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman itu langsung nanti dalam berpidato, ada beberapa pantangan. Datang terlambat. Ya, kalau datang terlambat itu, kalau misalnya ini entah menjadi teman-teman menyampaikan pidato atau menjadi pembicara tuh sebenarnya pada dasarnya juga menyampaikan informasi secara lisan ya. Nah, itu jangan datang terlambat, karena kalau teman-teman terlambat dan harus segera berbicara, itu biasanya berbicara masih mungkin ngos-ngosan begitu ya, kemudian tidak konsentrasi. Datanglah lebih cepat, sehingga kita punya waktu untuk menarik nafas dan mempersiapkan diri. Jadi, jangan datang terlambat. Untuk di ruang virtual, misalnya ketika teman-teman harus berbicara di menggunakan media Zoom, hadirlah juga tepat waktu begitu ya, jangan datang terlambat. Jauh lebih bagus 5 menit sebelum acara dimulai. Kalau misalnya Zoom-nya mulai pukul 9, teman-teman sudah ada pukul 8 lebih 55 sudah hadir di ruang itu, sehingga tidak terlambat begitu ya. Kemudian berpakaian tadi ini bertentangan dengan berpakaian rapi dan sopan tadi ya. Memulai pidato dengan meminta maaf. Meminta maaf, hal ini mungkin meminta maaf dalam konteks misalnya, saya mohon maaf karena saya baru saja diberitahu bahwa saya harus menyampaikan pidato sehingga saya tidak mempunyai gambaran yang cukup tentang apa yang harus saya sampaikan. Saya tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang ini acara apa. Nah, jika hal seperti ini terjadi, itu mungkin lebih baik bagi teman-teman. Kalau misalnya ditodong, lebih baik jika tidak siap, lebih baik menolak untuk tidak datang daripada meminta maaf terhadap ketidaksiapan kepada audiens ya. Kemudian berdiri seperti patung, artinya tidak bergerak ke sana kemari ya, karena hidup kan paling tidak ada fleksibel. Kalau teman-teman berdiri di podium begitu ya, mungkin bisa, tapi jangan terlalu banyak gerak ya, tapi tidak kaku seperti patung begitu. Kemudian memaksakan melucu. Iya, ini yang saya sampaikan tadi. Bahwasanya kita punya karakter masing-masing. Ada orang yang bisa melucu dengan baik, ada yang tidak. Kalau misalnya dia melucu, tapi dia tidak punya bakat untuk melucu, atau kalau dia melucu tidak lucu, alias garing, alias jayus gitu ya. Jadi tidak bagus begitu. Kemudian kasar dan vulgar. Orang-orang yang punya kebiasaan untuk tidak berbicara sopan, kasar dan vulgar itu harus belajar jauh lebih banyak dalam berpidato begitu ya. Mungkin teman-teman pun memperhatikan bahwasanya kalau kita memperhatikan pidato-pidato politik atau pendapat-pendapat politik yang disampaikan itu
kita mulai kehilangan ketimuran kita ya. Jadi orang berbicara dengan kasar dan vulgar, padahal ada cara lebih baik untuk menyampaikan ketidaksetujuan atau ketidaksenangan kita terhadap sesuatu ya. Jadi ini yang menjadi tantangan dalam berpidato. Berbicara dengan menjelekkan orang. Nah, ini ada hubungannya dengan yang saya sampaikan tadi juga. Kalau tidak siap, jangan menjelekkan panitianya, begitu ya. Atau menjelekkan orang lain, oh ya, pidato tadi atau sambutan tadi tidak dimengerti sama sekali apa maksudnya. Jadi si ini tidak bisa menyampaikan dengan baik. Jangan pernah merendahkan orang lain dalam pidato kita, ya. Kemudian dalam menyerang pihak lain. Juga tidak diperkenankan begitu ya dalam pidato-pidato kita. Sebenarnya ini saling berhubungan ya teman-teman dengan apa yang saya sampaikan tadi. Menggunakan istilah teknis. Tadi saya sampaikan menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi dalam ranah akademik orang cenderung menggunakan kata-kata serapan yang tidak dipahami. Kemarin saya ketika menonton ketika Sriwijaya Air itu jatuh, kemudian ada diundang untuk menyampaikan informasi, itu ada pakar atau pengamat begitu ya yang menggunakan istilah yang sangat teknis, sehingga sebenarnya ketika dia berbicara bahkan si pembawa acara pun tidak mampu memahaminya, sehingga kemudian saya sebagai pendengar sudah sangat risih dengan hal itu begitu ya. Bagaimana informasinya bisa sampai kepada masyarakat penonton yang umum sekali, masyarakat penonton televisi itu dia menyampaikan dengan bahasa yang sangat teknis. Sehingga kemudian mungkin juga pembawa acaranya menjadi sedikit gemes begitu ya. Jadi dia mengatakan, Bapak tolong sampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana dipahami oleh orang. Jangan sampai kita mengalami hal itu ya. Jadi usahakan melihat siapa audiens kita, gunakan bahasa yang sesuai dengan kapasitas audiens kita. Kalau memang yang menjadi audiens kita atau orang yang hadir adalah orang-orang dalam satu bidang, memahami istilah teknis, ya tidak masalah menggunakan istilah teknis. Jadi bergantung siapa audiens kita. Berbicara secara monoton, ada orang yang berbicara dengan lagu kalimat yang sama, tidak berbeda begitu ya, ekspresinya pun datar, itu yang disebut dengan monoton. Kemudian terlalu sering tertegun. Tertegun itu dalam kajian linguistik ada yang namanya bentuk tegun ya teman-teman. Ada orang yang ketika berbicara itu banyak menggunakan nah itu bentuk tegun. Artinya dia tertegun dalam menyampaikan sesuatu. Jadi jangan terlalu sering ya melakukan hal itu. Kemudian emosional, menggebu-gebu begitu ya. Padahal tadi bagusnya menyampaikan sesuatu dengan tenang begitu ya, dengan jelas, tidak emosional. Karena kalau emosional itu kadang suara kita menjadi tidak stabil, kadang terdengar sangat keras, kemudian mungkin suaranya hilang begitu ya. Kemudian lupa waktu, terlalu panjang dalam berpidato begitu. Waktu yang disampaikan, waktu yang diperuntukkan sekian menit, tetapi dia menyampaikannya dalam waktu yang sangat panjang. Orang sudah bosan, mungkin tidak melihat, ada yang sudah kipas-kipas begitu ya, ada yang sudah sangat gelisah begitu, karena orang pasti tahu batas apa dalam berpidato begitu ya. Apalagi kalau kita menghadiri suatu acara, ada yang memberi sambutan sangat panjang, padahal audiens ini sudah diberi jadwal acara. Sambutan ini dari menit kesekian sampai menit kesekian. Sambutan ini dari pukul sekian sampai pukul sekian. Jadi ketika lewat, orang akan bosan gitu ya. Kemudian yang paling tidak boleh itu adalah langsung meninggalkan pendengar. Jadi langsung meninggalkan pendengar ini adalah dua hal ya teman-teman. Jadi langsung misalnya turun tanpa menutup dengan baik begitu ya. Jadi langsung meninggalkan pendengar. Usahakan sebenarnya kalau kita berpidato, kita kembali lagi ke tempat duduk kita
kalau secara virtual, usahakan teman-teman tetap ada di ruangan itu sebelum meninggalkan ruangan itu. Jadi tidak pergi serta-merta setelah pidato teman-teman berakhir, ya. Itu yang dimaksud sebenarnya tidak langsung meninggalkan pendengar. Jadi sosok teman-teman itu masih dibutuhkan ketika teman-teman sudah menyelesaikan pidato. Artinya teman-teman menghargai forum itu dan menghargai keberadaan teman-teman tadi ketika menyampaikan pidato. Nah, ini dalam hal metode. Ada yang menggunakan teks, ada yang tidak menggunakan teks, ada yang menggunakan kerangka atau butir-butir saja. Kalau orang yang sudah mahir, mungkin ketika dia sudah mahir berbicara, dia sudah terstruktur dan sistematis, itu dia mungkin tidak perlu menggunakan teks. Tapi ada yang masih atau perlu menggunakan teks. Karena dia menyadari tanpa teks, dia mungkin akan berbicara ke sana kemari. Tidak jelas juntrungannya. Jadi dia perlu batasan. Batasan itu apa? Batasan itu adalah teks. Jadi dengan dia menyiapkan teks, dia tahu bahwa pidatonya akan terarah, waktunya akan sesuai, dan sejalan dengan keinginan apa yang ingin dia sampaikan, begitu ya. Kemudian ada juga yang menggunakan kerangka butir-butir. Jadi apa yang harus dia sampaikan di pembukaan seperti apa, diisi apa-apa saja, butirnya di penutup dia harus apa. Ya, ada juga yang seperti itu. Jadi itu pilihan. Kemudian ada tempo, dinamik, dan warna suara. Tempo itu cepat lambatnya ketika kita berbicara. Jadi usahakan berbicara itu jangan terlalu cepat, ya. Ditangkap oleh orang yang mendengar kita berbicara. Kemudian keras lunaknya suara, intonasi dan penekanan. Ya, jadi itu yang saya sampaikan tadi. Suaranya keras sekali, sehingga memekakkan telinga ketika menggunakan mikrofon begitu ya. Kemudian ada suaranya sangat kecil, teman-teman. Tadi saya sampaikan kalau ada di level 4, 5, 6, kalau ada level 1 sampai 1, kemudian ada mencapai angka suara. Jadi mungkin warna suara kita terdengar sedih begitu ya. Kemudian gembira atau hikmat. Ya, datar-datar sajalah sehubungan dengan memang apa yang menjadi isi pidato kita. Kalau memang itu kita menyampaikan pidato atau sambutan dalam upacara kedukaan, tentu saja ya tidak mungkin kita memberi warna suara yang gembira begitu ya. Tapi dalam forum yang penuh kegembiraan, ya sampaikan dengan suara gembira. Kalau hikmat, ya sampaikan dengan suara yang hikmat, begitu ya. Ini contoh majas. Saya yakin teman-teman sudah tahu, begitu ya. Sudah berbicara, sudah tahu majas itu seperti apa. Semangatnya amat keras, laksana batu, begitu ya. Mungkin jarang kita dengar sekarang ya, tapi bisa teman-teman jika ingin menggunakan majas, boleh menggunakan majas. Ini contoh pantun. Pantun itu ada rumusnya ya teman-teman. Mudah-mudahan masih ingat, ada sampiran, ada isi begitu ya. Jadi jangan semuanya isi atau jangan semuanya sampiran. Ada sampirannya, ada isinya. Nah, bagian terakhir ini teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk menutup pidato, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Materi tentang berpidato itu sudah selesai sampai di sini. Ada yang ingin teman-teman tanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita bisa berakhir lebih cepat ya untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu.
Silahkan Dina, Tes. Oh silakan. ya, saya sering bingung Bu waktu ingin berbicara di depan audiens atau berpidato. Di satu sisi saya ingin menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, namun di sisi lain saya juga ingin menunjukkan simpati kepada pendengar. Contohnya menggunakan bahasa daerah atau menggunakan bahasa gaul sesuai dengan audiens yang saya hadapi. Itu gimana ya Bu? Tadi dalam langsung saya jawab ya Dina. Jadi kan dalam berpidato tadi kita harus juga menganalisis siapa yang menjadi audiens kita. Kan kita juga sudah sudah mengetahui bahwa berbicara dalam bahasa Indonesia itu baik dan benar. Jadi baik itu apa? Baik itu sesuai dengan konteksnya. Jadi kalau sesuai dengan konteks itu kalau misalnya yang menjadi audiens kita itu adalah misalnya anak-anak muda begitu ya, dan forumnya tidak terlalu resmi, kemudian Dina ingin mendekatkan diri dengan orang yang menjadi pendengar, tidak masalah menggunakan bahasa yang lebih santai begitu ya. Dan salah satu strategi untuk mendekatkan diri antara pembicara dengan orang yang mendengar itu adalah menggunakan ungkapan-ungkapan dalam bahasa daerah. Kalau misalnya Dina misalnya orang Jawa ya, betul atau tidak? Betul sekali Bu. Ya, kemudian menggunakan ungkapan-ungkapan mungkin menyampaikan pidatonya di daerah tertentu yang orangnya berbahasa Jawa. Silahkan menyapa menggunakan atau membuka percakapan menggunakan bahasa daerah begitu untuk mendekatkan diri, mengidentifikasi diri kita sebagai pembicara dan orang yang mendengar bahwa kita punya kesamaan begitu ya. Jadi ini bisa dilakukan untuk membuka pembicaraan itu. Bahkan di beberapa daerah kalau teman-teman ini ya, beberapa misalnya hal itu ada yang disampaikan sepenuhnya dalam bahasa daerah. Tetapi ketika kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, menggunakan bahasa daerah di bagian awal atau di bagian penutup nanti untuk mendekatkan diri kita atau mengklikkan diri kita dengan audiens itu sangat boleh untuk dilakukan. Begitu Dina. Baik Bu, jadi nggak apa-apa ya? Terima Tidak kasih. masalah. Iya, tidak masalah. Bergantung audiensnya ya. Ya, masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Silakan, Adinda, Natasha, Salsabila. Bagaimana kita membedakan pidato yang bersifat mengkritik dan pidato yang bersifat menyerang? Karena setahu saya sama-sama mengomentari pihak lawan gitu, Bu. Terima kasih. Sebenarnya antara kritik dan serangan itu harusnya bedanya jelas ya. Kalau kritik itu kan gunanya untuk memberitahukan sesuatu untuk perbaikan begitu ya. Jadi kritik itu sifatnya seperti itu. Berbeda dengan serangan. Serangan-serangan itu mungkin ini bukan ruang sidang begitu ya. Jadi banyak serangan-serangan terhadap dan tergugat misalnya ya. Koneksi Anda terputus. Ya, kritik itu bisa disampaikan dengan bahasa yang sopan, ya. Sedangkan serangan itu bahasanya biasanya vulgar dan tidak sopan. Jadi antara serangan dan kritik itu hal yang menurut saya itu sangat berbeda, ya. Usahakan untuk tidak menyerang begitu ya dalam pidato kita. Boleh menyampaikan kritik-kritik itu bisa disampaikan secara sopan begitu ya. Apakah sudah jelas apa yang saya sampaikan Dina bahwa itu
Adinda bahwa dua hal itu berbeda, begitu ya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lainnya? Kalau tidak ada, hari ini tanggal 21 ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, saya setelah ini akan mengirimkan materi ini dan tugas kepada teman-teman. Tapi sebelumnya saya tawarkan satu kali lagi, satu hal, apakah saya harus menentukan tema pidato teman-teman ataukah teman-teman memilih sendiri tema pidato teman-teman? Saya berhenti untuk berbagi layar. Ya, saya tawarkan satu hal lagi. Mungkin ditentukan aja Bu, biar nggak terlalu bingung mau ambil topik apa gitu Bu. Oh ya, baik ya. Jadi semua temanya nanti mungkin sama ya. Baik. Wahyu mewakili semuanya menjawab bahwa lebih baik temanya saya tentukan. Baik teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan lagi dan tidak ada tanggapan, mungkin kita akhiri ya perkuliahan ini sampai di sini. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan baik. Sampai bertemu pada minggu yang akan datang. Pertemuan terakhir kita untuk masa perkuliahan pada semester ini ya. Selamat malam.